warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam bahagia. Perkenalkan, saya Yuni Hera HM, SPG MSI, Kepala SMA Negeri 7 Padang. Kali ini saya akan berbagi praktik saya dalam bidang pendampingan pembelajaran terhadap GTK di SMA Negeri 7 Padang. Bapak dan Ibu semua, kali ini saya memberikan tulisan saya judulnya Kolaborasi Lakukan Aksi untuk berbagi di SMA 7 Padang yang nantinya akan saya tuangkan dalam bentuk portal Pola Ubi di SMA 7 Padang. Singkat, saya akan menceritakan kegiatan best practice saya ini, pergantian guru karena masa pensiun dan adanya penambahan rombongan belajar di SMA Negeri 7 Padang mengakibatkan kita menerima guru-guru P3K yang baru, sebagian juga menerima guru honor untuk menutupi pemenuhan muatan kurikulum yang harus kita belajarkan di SMA Negeri 7 Padang. Kami di SMA 7 Padang sudah merupakan tahun keempat dalam mengimplementasikan kurikulum Merdeka. Nah, situasi guru-guru baru yang baru datang saat saya melakukan brainstorming atau melaksanakan FGD dengan guru-guru yang baru bergabung tersebut, mereka menyampaikan bahwa adanya rasa kurang percaya diri masuk kelas. Nah, berdasarkan penuturan daripada teman-teman tersebut, ada yang mengatakan Aini kan masih fresh graduate, Bu. Iya. Jadi jarak umur antara Aini dengan siswa juga kan masih rendah gitu kan, Bu. Masih tidak Tapi tentang yang kita kan ada modul belajar yang berdiferensiasi itu saya belum terlalu memahami gitu, Bu. Jadi kalau Pak Andri kelima tuh saya lupa. kelima ya, kelima itu memang di mana-mana memang masih banyak. Ibu dia kalau dari saya kayak pelaksanaan asesmen gitu, Pak. asesmen ya, mana yang formatif, mana sumatif. Formatif itu apa saja ya? Selama ini Ada pembelajaran dengan SMA. ya benar, dari target aja yang satunya kalau Itu SMA levelnya juga beda, Bu. Hmm. Jadi, apakah ada persiapan buat kami yang kurang untuk ke dalam kelas, bagaimana memudahkan teman-teman itu agar mereka dapat mendapatkan ilmu pengetahuan seperti harapan yang mereka sampaikan saat saya meminta pendapatnya. Nah, makanya karena kita sekolah penggerak memiliki komite pembelajaran yang selama 3 tahun sudah dilatih, diajarkan, dibimbing untuk benar-benar mampu melaksanakan implementasi kurikulum Merdeka ini sesuai dengan regulasi yang berlaku. Di sini konsepnya saya pemberdayaan aset. Jadi teman-teman guru yang sudah menurut saya itu mampu untuk melaksanakan mengimplementasikan kurikulum Merdeka, mampu menyusun modul ajar berdiferensiasi dengan baik, yang sudah melaksanakan asesmen berbasis digital, baik itu formatif maupun sumatif, kemudian pelaksanaan P5 kami yang sudah boleh dikatakan dapat kita katakan hampir mendekati sempurna karena sudah banyak sekolah lain yang berkunjung kepada sekolah kita dalam hal meminta berbagi bagaimana pelaksanaan P5 di sekolah kita. Nah, rendahnya rasa percaya diri mereka itu sebenarnya menurut saya akar permasalahan adalah karena mereka kurangnya kompetensi yang mereka miliki untuk memasuki kelas. Maka dalam hal ini saya memberdayakan para teman-teman yang mampu itu dalam bentuk konsultasi berbagi. Nah, dalam hal ini portal itu kita gunakan yang pertama adalah dalam membuat temu janji. Jadi setiap coach itu sudah menyiapkan hari-hari waktu-waktu mereka tertentu untuk meluangkan waktu bisa berbagi dengan teman-teman. Nah, para coach yang mau belajar ini bisa memilih di portal tersebut jadwal mereka yang tersedia untuk belajar dengan para coach yang juga sudah menyiapkan. Mereka tinggal masuk di portal Pola Ubi, kemudian membuat temu janji yang nanti notifikasi janji tersebut akan masuk langsung kepada WA coach. Kalau memang pada saat itu coachnya memiliki waktu yang cocok, maka coach akan memberikan balasan, oke, kita akan belajar sesuai dengan waktu yang telah kita tetapkan. Setelah itu mereka akan berbagi, berkolaborasi, menanyakan. Biasanya mereka kalau modul ajar sudah membawa modul ajar yang mereka buat. Nah, mereka berdiskusi apakah modul ini sudah seharusnya. Kalau memang belum, nanti diberitahu oleh para coachnya, beginilah cara membuat modul ini, komponen-komponen modul yang harus terlaksana itu diperiksa oleh coachnya, dan di akhir mereka belajar itu mereka bisa menghasilkan modul berdiferensiasi yang seharusnya. Nah, di sini kenapa saya katakan efektif?
karena mereka punya kemampuan belajar yang berbeda-beda. Bisa 1 kali pertemuan mereka sudah ready, bisa jadi 2 kali, tergantung bakat dan minat serta kemampuan para coach itu sendiri. Nah, begitu juga selesai mereka belajar di modul ajar, mereka ingin lagi bertemu dengan coach P5, maka seperti itu bikin janji lagi, kemudian mereka belajar kembali. Nah, bagi saya keuntungannya sebagai kepala sekolah adalah setiap proses pembelajaran, setiap terjadinya kolaborasi, melakukan aksi untuk berbagi tersebut langsung terdokumentasi. Jadi saya cukup melihat di portal coach manakah yang paling disukai, kemudian dengan coach manalah coach saya dapat belajar paling banyak, dan yang lebih lagi bidang mana yang paling mereka banyak yang kurang pahami. Ternyata dari hasil portal tersebut saya lihat itu rata-rata modul ajar sangat banyak peminatnya, ya karena modul ajar itu merupakan perencanaan yang harus memang disiapkan oleh seorang guru untuk dapat melaksanakan pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik atau mereka menghasilkan sebuah pembelajaran yang berkualitas. Nah, kemudian di bagian kedua yang banyak itu juga tentang pemahaman P5. Kemudian selanjutnya adalah tentang digitalisasi sekolah. Nah, di sini efektivitasnya menurut saya kenapa saya harus berbagi. Yang pertama, pemanfaatan waktu luang di sela-sela jam mengajar yang kosong, mereka langsung bisa bertemu dengan narasumber atau coachnya yang bisa mereka tempat bertanya. Jadi artinya tidak harus mencari keluar. Kemudian yang kedua, efektifnya bagi sekolah, saya tidak harus mengeluarkan uang yang banyak untuk memanggil para narasumber, kemudian tidak harus meliburkan anak-anak untuk membelajarkan teman-teman. Kemudian yang ketiga, berdiferensiasinya pembelajaran ini. Mereka itu bisa belajar cepat, bisa belajar lambat. Tapi kalau kita belajar, kita undangkan ke materi, kita belajar bersama, kan kecepatan belajar mereka itu berbeda-beda. Jadi menurut saya efisiensinya dari segi biaya. Yang kedua, pemberdayaan aset sekolah yang ada, para coach pun akan belajar lebih banyak karena mereka akan membelajarkan temannya, otomatis kompetensi diri mereka sendiri mereka akan asah juga. Karena mereka akan membelajarkan teman-temannya, akan berbagi dengan coach-coachnya para coach ini. Nah, jadi ada 3 efektivitas, segi biaya, efisiensi waktu, kemudian memberdayakan aset sekolah yang ada. Makanya saya ingin berbagi kepada rekan-rekan kepala sekolah semuanya karena berdasarkan hasil refleksi. Nah, para coach atau guru, para coach, ya guru-guru baru tersebut menyatakan mereka sangat terbantu di dalam peningkatan kompetensi sebelum mereka masuk ke kelas. Cukup belajar bersama, berkolaborasi para coach yang ada di sekolah, kemudian waktunya pun fleksibel sesuai dengan keluangan waktu mereka, dan akhirnya mereka menyatakan bahwa portal ini atau kegiatan pendampingan yang saya tuangkan dalam portal Kolakub ini bagi mereka cukup efektif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Andika Febriano. Saya dari kelas 12. Saat ini perasaan saya sangat senang karena materi-materi yang diajarkan, metode-metode yang diajarkan oleh guru semakin bervariasi sehingga para siswa mudah dalam mengingat suatu pelajaran. Saya Arina Syahani Putri dari kelas 12 F4. Menurut saya lebih termotivasi untuk belajar akhir-akhir ini. Kenapa? Karena guru-guru telah menggunakan media yang menarik dan interaktif di kelas, seperti media Canva, Wordwall, quizzes, dan live workshop. Terima kasih kepada guru-guru Semaju Hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tika Yulia Reza, merupakan guru bahasa Indonesia di SMA Negeri 7 Padang. Menurut saya penggunaan portal Kolakub ini sangat bagus karena membantu saya untuk meningkatkan kompetensi saya sebagai guru. Selain itu, saya tidak perlu mengeluarkan biaya yang banyak untuk mengikuti pelatihan yang ada di luar sekolah. Di portal Kolakub ini, saya langsung dibimbing oleh coach yang sangat-sangat luar biasa dengan waktu yang sangat-sangat fleksibel. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yogi Asmet Murti, guru BK SMA Negeri 7 Padang. Berkaitan dengan portal Kolakub, portal ini sangat membantu saya dalam meningkatkan kompetensi saya sebagai seorang pendidik di SMA Negeri 7 Padang. Portal ini memiliki banyak coach yang ahli dalam bidangnya masing-masing. Terima kasih Bu Era, portal Kolakub-nya. Mantap. Nah, semoga Bapak dan Ibu semuanya, jika hal ini baik menurut Bapak dan Ibu, silakan Bapak Ibu boleh mencoba juga di sekolah masing-masing. Saya akan sangat senang berbagi. Itu saja mungkin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.